minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-ayah. Amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Masrukin MSI PJ Bupati Kabupaten Pamekasan, dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ayunda Profesor Umi Supriyati Ningsih SH MHum CM, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kakanda Afandi MHI, Ketua Presidium MD Kahmi Korps Alumni HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Pamekasan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kakanda Ali Rosyid, Sekretaris MD Kahmi Kabupaten Pamekasan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kakanda Nuh Halili SPD MPD, dan yang saya hormati Bapak Letkol Kamilo Kali, Komandan TNI Kabupaten Pamekasan, dan yang saya hormati Kakanda Lasan Masduki SHI MHS, dan juga para kekanda-kekanda yang tak dapat saya sebutkan satu persatu pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat dan sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Pamekasan yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini, dan yang saya banggakan Ibu Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau WMM, ini Ibu Safina, juga teman saya ya, dari IMM Cabang Pamekasan yang berkenan hadir, dan juga yang saya ucapkan terima kasih banyak kepada Koordinator ST yang dari awal dengan penuh perjuangan, dengan penuh semangatnya, sehingga screening yang selama 4 hari ini berjalan dengan lancar, yang dipandu langsung oleh Koordinator ST Ayunda Rofiatul Windariana MAG. Ya, tepuk tangan untuk Master Winda. Dan yang saya banggakan Ketua Panitia yang sudah pontang-panting dari awal, meskipun persiapannya tidak nyampe 1 bulan, namun kesuksesan ini yang membawa sampai pembukaan ini sudah perjuangannya sangat luar biasa sekali, yaitu adalah Kakanda Master Subhal Jamil. Oke, tepuk tangannya untuk Kakanda Master Subhal Jamil. Dan juga yang saya ucapkan terima kasih kepada Master Ulfa Muslimah selaku Koordinator Master of Training yang nantinya akan memandu suksesnya training pada latihan senior pos tingkat nasional kali ini. Tepuk tangannya untuk para master. Oke. Bersyukur alhamdulillah kita bisa berada di opening ceremony senior pos tingkat nasional Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pamekasan, sekaligus Stadium General, dengan tema revitalisasi girah perkadaran HMI di dalam membentuk Muslim intelijensia di era digital. Pada masa sekarang dan bahkan sudah berjalan 2 tahun yang lalu, BPL HMI Cabang Pamekasan memang sudah menggaungkan perkaderan yang berbasis digital, baik itu secara penilaian, absensi, semuanya adalah serba digital. Terbukti dari sekarang itu dari para peserta, semuanya itu sudah memakai barcode. Jadi absensi kita itu tidak manual lagi, tetapi adalah memakai barcode yang terintegrasi
dengan aplikasi-aplikasi yang kami buat. Utamanya juga ada di database website BPL HMI Cabang Pamekasan. Kenapa kami itu menggaungkan, merealisasikan dengan sistem digital ini? Karena HMI itu adalah organisasi yang sangat besar, organisasi harapan umat dan bangsa. Benar kata Ahmad Yani, bahwasanya HMI bukanlah harapan masyarakat Islam saja, tetapi adalah HMI adalah harapan masyarakat Islam di Indonesia. Karena HMI dari perjuangannya jauh sebelum organisasi-organisasi yang lain berdiri, HMI ini sudah berdiri pasca kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1947. HMI sudah menguatkan visinya, yaitu dengan dikenal kita dengan sebagai visi atau tujuan dari HMI, yaitu adalah dui komitmen HMI, dui komitmen asasi HMI, yaitu adalah keumatan dan kebangsaan. Nah, pada seiring berjalannya waktu, HMI ini menghadirkan perkaderan-perkaderan formal. Pada kala itu, sekitar 1960-an, HMI menghadirkan forum training yang masa kali itu belum terkonsep dan tertata rapi seperti apa perkaderan-perkaderan di HMI, yang sehingga pada akhirnya terbentuknya perkaderan HMI yang diliputi dua hal. Yang pertama ada perkaderan bersifat formal, yaitu adalah basic training atau LK1, dan yang kedua intermediate training atau kita kenal sebagai latihan kader 2 atau LK2, dan yang ketiga yaitu adalah advanced training, yaitu adalah LK3. Sedangkan selain itu, HMI juga menciptakan training non formal seperti halnya latihan kader khusus Kohati atau kita sebut dengan LKK. Sedangkan BPL juga memiliki training hal itu yang mengader kader HMI di dalam badan khususnya, yaitu adalah kita sebut sebagai senior kos. Jadi kalau kata kakanda kita atau kata teman-teman, kalau candaannya itu, kalau di HMI untuk menjadi seorang senior itu harus ikut senior kos dulu, seperti itu. Jadi ada pelatihannya bagaimana untuk menjadi seorang senior, seperti itu. Nah, di BPL HMI ini, BPL mungkin banyak yang tidak tahu ya, bahwasanya BPL itu adalah badan pengelola latihan yang dimana lulusan dari senior kos ini terhimpun secara otomatis di BPL HMI, baik di tingkatan PB, cabang maupun Bakto. Hal itu nanti BPL geraknya yaitu adalah mengelola semua training yang ada di HMI. Dan juga kalau di Pamekasan itu nambah program, seperti halnya kalau ada adinda-adinda atau kader-kader komisariat yang ingin berangkat LK2, LKK, SC dan sebagainya, itu disarankan untuk briefing terlebih dahulu. Agar apa? Nantinya ketika dalam forum kita itu sudah mempunyai arahan. Nah, disitulah tugas-tugas para BPL. Dan alhamdulillah pada senior kos kali ini, peserta senior kos tingkat nasional cabang Pamekasan ini yang lulus, kalau yang tidak lulus itu banyak sekali ya, ada banyak sekali dan bahkan puluhan yang saya dapatkan. Tetapi yang lulus itu lulus sindikat dan juga RPP itu 25 orang, dan yang hadir ke lokasi ini yaitu sekitar 22 peserta. Dan inilah 2 peserta kali ini yang akan ditentukan nantinya soal kelulusan. Apakah dia lulus di screeningnya untuk melanjutkan di forum atau tidak, seperti itu. Karena saya harapkan, kemarin juga saya sampaikan kepada koordinator SC dan juga tim screener, bagi peserta yang nyeleneh, bagi peserta yang bermain-main, silahkan tidak diluluskan. Tidak pandang dulu, baik itu dari luar atau dari cabang Pamekasan sendiri. Dengan besar harapan
nantinya di forum ini kita sudah meluangkan lelah kita, meluangkan tenaga kita sehingga tidak tidur ya kan, sehari semalam seperti itu. Saya harapkan nanti Sinerkos kali ini itu mengatur atau menciptakan, mewujudkan instruktur intelijensia, instruktur yang berkualitas, instruktur yang benar-benar sebagai patokan oleh para kader seperti itu. Karena menjadi seorang MOT atau Master of Training itu adalah sebagai seorang panutan. Karena Master of Training itu adalah guru bagi HMI, guru kedua bagi HMI setelah pemateri. Sedangkan kalau kita sudah keluar dari HMI, maka kitalah tugasnya apa? Yaitu adalah menjadi guru bagi umat dan bangsa. Begitu. Kira-kira para peserta siap tidak untuk mengikuti training ini sampai akhir? Siap atau tidak? Oke. HMI yang semangat. HMI. HMI. Oke, terima kasih. BPL HMI dengan mengangkat tema revitalisasi jirah perkaderan HMI ini itu adalah sebagai wujud bahwasanya BPL HMI itu adalah seorang sufi, kalau kata Master Ali Wafa itu. Anggota BPL itu adalah seorang sufi yang tidak pernah kita ketahui. Bahwasanya BPL HMI harus benar-benar mengabdi kepada HMI itu sendiri dan juga kepada umat dan bangsa. Dan juga termaktub di dalam Al-Quran yang sudah saya tadi ucapkan ya kan, yaitu referensinya kita apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah hanya untuk Allah. Dan hal itu kontribusi kita kalau di internal HMI, maka kita semuanya bersifat pengabdian. Meskipun kita tidak dibayar, ya jangan mengeluh nantinya seperti itu. Harusnya. Tetapi harus kita lewati satu persatu dengan senyuman. Karena di BPL HMI itu dikenal dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun kita harus tetap dalam tujuan kita. Tetap bagaimana kita itu harus profesional mengkader kader HMI yang berkualitas dan terbentuknya Muslim intelijensia. Apalagi di era digital sekarang. Era digital adalah era artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bagaimana nanti BPL HMI dan juga HMI sebagai harapan ini itu nanti untuk saling mengkolaborasikan dan juga menciptakan sebagaimana perkaderan yang memang berbasis digital. Apalagi kita sudah mempunyai kampus yaitu adalah Universitas Insan Cita Indonesia yang merupakan kampus pertama yang mengangkat sistem digital di Indonesia dan juga nomor 4 di dunia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.